Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial buat kalian para founder atau inovator. Judul materi yang kita bedah hari ini tuh straight to the point banget. Data drives startup decisions. Jujur aja, ada satu realita pahit di dunia bisnis yang harus kita terima. Kalau kalian jalanin startup cuma modal feeling atau asumsi tanpa pedulin data, wah itu sama aja kayak nyetir mobil sambil tutup mata. Bakal nabrak. Ide yang keren aja nggak cukup. Pada akhirnya kalian butuh data dan angka buat bisa benar-benar survive. Coba deh sekarang posisiin diri kalian lagi pitching di depan investor bawa ide jutaan dolar. Pernah kepikiran nggak gimana sih cara investor tahu startup kalian itu layak didanai atau enggak? Apa yang sebenarnya ada di kepala mereka? Kasih tahu ya, mereka itu nggak bakal gampang terpesona cuma karena deck presentasi kalian estetik atau jago ngomong. Nggak. Mereka butuh bukti nyata. Dan bukti nyata itu selalu ngomong dalam satu bahasa yang universal, yaitu angka. Jadi di pembahasan kali ini, kita bakal coba pakai kacamata mereka. Oke, biar nggak bingung, ini agenda pembahasan kita. Pertama, kita bahas pentingnya data buat startup. Terus, membedah framework AARR, lanjut ke metrik utama penentu kesuksesan, cara menyusun proyeksi keuangan, sudut pandang investor, dan terakhir, kita tutup pakai studi kasus strateginya Spotify. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pentingnya data bagi startup, alias gimana metrik itu bisa mengukur kesehatan bisnis kalian. Nah, buat kalian yang mungkin ngerasa alergi sama istilah finansial, tenang aja. Bayangin gini deh, startup kalian itu pasien dan kalian dokternya. Pasti nggak mungkin kan kalian cuma ngelihat muka pasien terus nebak penyakitnya. Kalian pasti butuh termometer atau hasil tes darah. Nah, data tuh kayak gitu. Tanpa alat ukur ini, risikonya fatal banget. Keputusan bisnis yang kalian ambil ujung-ujungnya cuma asumsi. Mau narik investor, bakal susah banget. Karena mereka butuh bukti konkret. Mau scale up, makin mustahil lagi. Intinya, tanpa metrik kalian nggak punya pijakan sama sekali buat tumbuh. Lanjut ke bagian kedua nih. Kita bakal membedah framework ARRR dan ngelihat gimana sih perjalanan pengguna produk kalian. Jadi, alat diagnosis apa nih yang bisa kita pakai? Kita bisa petain perjalanan user pakai framework AARR ini. Ini tuh semacam corong analitik yang udah klasik banget, tapi super efektif. Dimulai dari acquisition, ini momen di mana orang yang nggak tahu apa-apa akhirnya jadi tahu produk kalian. Terus activation, saat mereka nyobain dan ngerasain manfaat produk kalian untuk pertama kalinya. Habis itu retention, apakah mereka mau balik lagi? Terus revenue, momen penentuan di mana mereka akhirnya rela ngeluarin uang. Dan yang paling ultimate, referral, ketika mereka super puas sampai suka rela promosin produk kalian ke teman-temannya. Ini perjalanan gila dari orang asing jadi super fans bisnis kalian. Nah, ilustrasi ini ngasih lihat realita yang sering banget kejadian di lapangan. Coba kalian perhatiin corongnya. Dari 10.000 pengunjung yang masuk, yang daftar ternyata menyusut tajam jadi cuma 4.000. Dari situ, yang benar-benar jadi pengguna aktif cuma 1.500 dan ujung-ujungnya cuma 300 orang yang mau bayar. Jomplang banget kan? Pertanyaan terpenting buat kalian sekarang, di titik mana sih bisnis kalian paling banyak kehilangan user alias bottleneck-nya di mana? Kalau kalian bisa nemuin titik bocornya, kalian baru bisa mobatin startup kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu metrik utama penentu kesuksesan. Waktunya kita biarin angka yang bicara. Oke, setelah paham alur usernya, kita harus mulai main hitung-hitungan. Santai aja, mikirnya kayak logika orang belanja sehari-hari kok. Kita cuma mau mastiin modal yang keluar itu sepadan sama hasil yang didapat. Kita mulai dari konsep paling basic, yaitu CAC atau Customer Acquisition Cost. Simpelnya gini, ini tuh harga pasti yang harus kalian bayar buat ngebujuk satu orang supaya mau pakai produk kalian. Cara ngitungnya gampang banget. Tinggal bagi aja total biaya marketing kalian sama jumlah pengguna baru yang berhasil kalian dapat. Biar kebayang, kita pakai contoh cepat aja. Katakanlah, bulan ini kalian bakar uang 10 juta rupiah khusus buat budget iklan. Dari situ, kalian berhasil narik 500 pengguna baru. Tinggal dihitung tuh, 10 juta dibagi 500, hasilnya 20 ribu rupiah. Artinya, kalian bayar tepat 20 ribu rupiah untuk mengakuisisi setiap satu penggunanya. Nah, 20 ribu inilah CAC kalian. Terus pasangannya CAC ini adalah LTV alias Lifetime Value. Kalau CAC itu biaya yang jadi beban di dompet kalian, nah LTV ini adalah total hadiah finansialnya. LTV ngukur rata-rata pendapatan yang bakal dikasih sama satu user ke bisnis kalian, mulai dari hari pertama dia pakai produk sampai akhirnya dia berhenti. Ibaratnya, seberapa banyak sih cuan yang dibawa sama satu pelanggan ini selama umur mereka di platform kita?
Kita pakai skenario model bisnis langganan ya. Misalnya, ada satu user yang rutin bayar biaya langganan Rp100.000 tiap bulan. Kalau rata-rata user kalian ini setia bertahan sampai 12 bulan atau setahun penuh, berarti LTV pengguna tersebut adalah 100.000 dikali 12, yaitu 1,2 juta rupiah. Sesimpel itu. Jadi, titik paling krusialnya ada di perbandingan antara dua ini. Catat ya, aturan emas absolut dalam ekonomi startup itu mutlak. LTV kalian harus wajib lebih besar dari CAC. Kalian harus menghasilkan pendapatan yang jauh melampaui biaya yang kalian keluarin buat dapetin mereka di awal. Balik ke contoh kita tadi ya, keluar modal Rp20.000, hasilnya dapat 1,2 juta rupiah. Wah, kalau angkanya kayak gitu berarti unit ekonomi startup kalian sehat banget. Tapi tunggu dulu, ada satu metrik lagi yang bisa jadi penyakit mematikan buat startup. Namanya churn rate. Churn ini adalah persentase user yang kabur atau berhenti pakai produk kalian. Misal nih, bulan ini kalian punya 1.000 pengguna aktif, tapi dalam bulan yang sama ada 200 orang yang berhenti langganan. Berarti churn rate kalian itu 20%. Hati-hati, ini bocor yang lumayan gede loh. Basis pengguna kalian bisa terkikis habis tanpa sisa dalam waktu singkat kalau kalian nggak buru-buru nambal kebocoran ini. Selain pusing mikirin user yang kabur, kalian juga harus ketat ngawasin uang di bank lewat metrik burn rate dan runway. Hubungan dua metrik ini benar-benar urusan hidup dan mati startup kalian. Burn rate itu total uang tunai yang bisnis kalian bakar atau habisin tiap bulannya. Sedangkan runway itu sisa waktu yang kalian punya sebelum uangnya benar-benar ludes. Pikirin ini kayak penyelam di lautan deh. Burn rate itu seberapa cepat kalian ngehirup oksigen di tabung, dan runway itu sisa waktu sebelum kalian kehabisan nafas. Keduanya harus diawasin dengan super ketat. Lanjut ke bagian keempat, kita bakal ngebahas gimana cara menyusun proyeksi keuangan buat memprediksi masa depan bisnis kalian. Kalau tadi kita ngukur kesehatan bisnis saat ini, sekarang langkah krusialnya adalah kita harus bisa nerawang masa depan. Biar rancangan peta masa depan ini akurat dan gak cuma halu, kalian butuh 4 komponen yang gak bisa ditawar. Kalian wajib menyusun proyeksi pendapatan alias revenue, proyeksi pengeluaran operasional atau cost, hitung-hitungan laba rugi alias profit, dan yang paling penting, pantau secara ketat pergerakan cash flow atau arus kas. Percaya deh, tanpa 4 pilar ini, proyeksi kalian itu cuma angan-angan kosong. Nah, mari kita lihat gimana hitung-hitungan kasarnya bekerja. Misal kalian punya 100 user yang masing-masing bayar Rp50.000. Berarti proyeksi pendapatan kotor kalian itu 5 juta rupiah per bulan. Tapi ingat peringatan keras ini ya, angka pendapatan itu harus langsung diseimbangin sama proyeksi pengeluaran operasional. Kalau ternyata buat ngelayanin 100 orang itu kalian butuh bayar biaya server, gaji tim, sama alat kerja yang totalnya sampai 15 juta rupiah, ya itu artinya startup kalian masih berdarah-darah rugi. Oke, masuk ke bagian kelima. Sudut pandang investor. Gimana caranya kita mulai berpikir layaknya seorang venture capitalist? Buat kalian yang lagi ngejar funding, kalian wajib tahu kalau radar investor itu super sensitif sama yang namanya tanda bahaya. Investor tuh punya daftar red flags yang mutlak. Apa aja sih itu? Pertama, churn yang tinggi. Ini tanda jelas kalau produk kalian gak disukai pasar. Kedua, burn rate yang kelewat besar, yang nandain efisiensi kalian buruk banget. Ketiga, growth atau pertumbuhan palsu, yang biasanya cuma terjadi karena kalian sering ngasih diskon gede-gedean, bukan karena kualitas produknya. Dan terakhir, revenue yang terlalu kecil padahal bisnisnya udah jalan lama. Kalau metrik kalian nunjukin angka-angka ini, ya jangan kaget kalau pintu investor bakal langsung tertutup rapat. Terakhir, di bagian ke-6, kita bakal belajar dari studi kasus strateginya Spotify. Biar kita bisa lihat langsung penerapan metrik ini di dunia nyata. Biar teorinya nggak kerasa ngawang, kita lihat raksasa industri kayak Spotify. Mereka bisa mendominasi pasar bukan cuma gara-gara jago ngakuisisi jutaan pendengar baru loh. Bertahan hidup buat Spotify berarti terobsesi banget sama 3 hal. Retention, atau cara mereka mempertahankan pengguna supaya nggak pergi, mengubah pendengar jadi langganan berbayar buat dapat subscription revenue, dan pastinya memaksimalkan LTV. Spotify itu kerja gila-gilaan buat mastiin kalian nggak pernah kepikiran buat cancel langganan premium kalian, yang mana itu bikin churn rate mereka tetap super sekecil mungkin. Itulah kunci fundamental bisnis mereka. Nah, dari semua yang udah kita bahas, ini bawa kita pada satu kesimpulan paling esensial dari materi kita hari ini. Startup yang bertahan bukan hanya yang punya ide bagus, tetapi yang memahami angka dan mampu mengambil keputusan dari data. Teman-teman, ide cemerlang itu murah dan ada di mana-mana. Tapi, umur panjang dan keunggulan kompetitif sejati itu cuma milik mereka yang benar-benar menguasai datanya. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan provokatif buat mantang cara kalian ngejalanin bisnis selama ini.
Apakah startup kalian benar-benar sehat? Jangan cuma main tebak-tebakan lagi ya. Mulai sekarang, coba kalian bedah lagi corong pengguna kalian. Hitung rasio LTV dibanding CAC-nya. Pelototin terus churn rate-nya dan biarin data yang ngasih jawaban jujurnya ke kalian. Oke? Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan kita hari ini dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.